Jadi nanti kalau awal April itu mungkin masih pada tingkat umum atau kasus pada negeri. Jadi bagaimana kalau dilaksanakan pertengahan bulan, Pak? Karena saya juga mungkin mudik agak lama. Beres nanti kalau ke kantor RW pasti ada oleh-oleh, Pak. Terus untuk halal bihalal besok itu pertengahan bulan. Bagaimana kalau nanti halal bihalalnya di kantor RW, Pak? Ya. Gimana, Pak? Pak Anggoro, Pak Dir. Assalamualaikum Pak Tri, gimana Pak Tri? Jadi kita tetapkan bahwa besok halal bihalal di kantor RW. Tanggalnya nanti menyusul. Nah, yang ketiga adalah rencana kami sudah bicara dengan Pak Ali Mansur untuk mengadakan khataman di rumah masing-masing 1 bulan 1 juz untuk warga RW 19. Tapi ini akan kami konsultasikan dulu dengan Kiai Subhan dan Ustadz Sulkon yang concern di bidang Quran. Nanti kalau beliau oke ya nanti kita laksanakan. Jadi nanti satu orang bisa 2 juz, bisa 1 juz, bisa 3 juz, gitu. Serah. Nanti kalau misalnya sudah terpenuhi 1 kloter 30 orang, nanti ditambahi kloter kedua. Nanti kalau misalnya baru 15 orang yang sanggup 2 juz ya tambahi lagi sampai 2 kloter. Nanti kalau ada yang alasan sudah ikut kemana-mana, saya juga sudah ikut hampir 5 atau 6 grup pertama. Jadi enggak berat karena sebetulnya inilah ibu kalau atletik itu sebagai ibu dari olahraga. Kalau Al-Quran adalah ibu atau katakanlah induk daripada agama. Dan kalau misalnya ada yang bisa mengatakan saya belum bisa, saya belum masih ini dan itu, tidak masalah karena semua orang punya kekurangan. Kalau yang kita akan sempurna dalam bacaan Al-Quran adalah Rasulullah, dan kita tidak akan bisa mampu untuk membaca seperti Rasulullah. Ya, semua pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu kita harapkan dengan adanya khataman ini semakin hari semakin meningkat kemampuan kita dalam membaca dan memahami Al-Quran. Oke, selanjutnya untuk pengajian akan dilaksanakan oleh Kiai Subhan. Apa betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para sepuh, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus TKM Masjid
As-Sujad, ya Bapak Haji Sabar dan pengurus yang lainnya. Semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan dari RW Bapak Haji Ali Masrum beserta pengurus RW yang lainnya juga, yang semoga beliau beserta pengurus RW yang lain dan warganya semuanya saja selalu juga dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan banyak tokoh masyarakat yang hadir di sini. Ada Bapak Haji Tri, ada Bapak Haji Wenang, ada Bapak Haji banyak ini kula betul apa mungkin pun tokoh semua. Tanpa merasa hormat saya, semoga panjenengan semua dan kita semualah juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebenarnya ini mefet dari waktu kita sekarang itu ada Isra Mi'raj sebelumnya. Setelah ini insyaallah ada nisfu Sya'ban. Karena Ramadan enggak ngaji, jadi PR-nya sekarang membahas juga sekilas tentang Ramadan. Targhib Ramadan atau tarhib Ramadan. Tapi secara umum pertama kita bicara tentang Isra dan Mi'raj itu sebenarnya ada kejadian menarik ya. Jadi Isra Mi'raj itu yang disepakati oleh para ulama waktunya setelah Taif sebelum hijrah. Mengenai kapannya ulama beda pendapat, tapi yang ulama sepakat adalah setelah kejadian Taif dan sebelum hijrah. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit disebutkan setahun sebelum hijrah. Dikutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha di kitab itu, kata Siti Aisyah bahkan 1 tahun setengah, tepatnya bulan Rajab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada 3 pendapat, di antara pendapat beliau mengatakan tanggal 27 Rajab. Ini perlu saya sampaikan karena viral ada sebuah video seorang ustadz yang mengatakan bahwa tidak ada satupun ahli hadis yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Nah inilah kadang kesalahan kita, nggak tahu bilangnya nggak ada. Jadi harusnya ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu itu aja, jangan bilang nggak ada. Padahal dalam kitab Al-Bahrul Muhit itu disebutkan bahwa kejadian itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan 1 tahun setengah, tepatnya bulan Rajab, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kata Imam Nawawi, di antara pendapat beliau ada 3 kaul beliau bahkan berani mengatakan itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi terlepas dari perdebatan itu, saya ulang, kejadian itu setelah Taif sebelum hijrah. Itu ulama sepakat yang itu. Nah, menarik, sebelum kejadian Taif itu juga Nabi mengalami situasi yang sangat membuat beliau bersedih. Saking sedihnya sampai sejarawan mencatat tahun itu dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena di tahun itu beliau ditinggal wafat oleh 2 orang yang sangat beliau cintai dan sangat punya kontribusi di dalam membantu dan membela dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama paman beliau Abu Thalib, yang kedua istri tercinta beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini 2 tokoh yang selama ini dengan izin Allah memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam membantu, mendukung, bahkan membela dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih. Saking sedihnya sampai tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ulul azmi minar rusul. Beliau itu satu di antara 5 nabi yang diakui kesabarannya dahsyat. Tapi ternyata beliau bisa sedih juga. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam konsep-konsep ajarannya itu tidak harus menjadikan kita malaikat. Kita tetap
sebagai manusia yang bisa sedih, bisa nangis. Ini juga menunjukkan bahwa sedih itu tidak menciderai kesabaran sama sekali. Karena saya ulang, Nabi kita Muhammad SAW adalah satu di antara 5 nabi yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul, yang berarti kesabarannya diakui dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang, dalam Islam sedih boleh, nangis boleh, yang tidak boleh itu meratap. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak rela dengan takdir Allah. Itu inti dari meratap. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita takziah ada teman kita sedih, jangan dinasihati gini, udah jangan sedih. Yang betul tidak apa-apa sedih ya, yang penting jangan meratap. Kalau ada teman kita sedih, dia nangis, jangan dilarang nangisnya. Udah nggak usah nangis, jangan. Tunggu dia pengen nangis kok. Iya. Tapi kita elus dadanya sambil berkata, kita elus punggungnya, dadanya bahaya. Kita elus punggung sambil berkata, tidak apa-apa nangis, tidak apa-apa nangis. Yang penting jangan meratap ya. Tidak apa-apa nangis, yang penting jangan meratap. Meratap itu saya ulang intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau ekspresinya macam-macam, ada yang jambak-jambak rambut, ngerobek-ngerobek baju, guling-guling, teriak-teriak dengan teriakan jahiliyah di masa itu ya, itu macam-macam. Tapi intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Maka dalam Islam sedih boleh, nangis boleh, dan itu tidak menciderai kesabaran, asalkan jangan meratap itu. Maka setelah kejadian Amul Huzni itu, Nabi mencoba peruntungan berdakwah di Taif. Karena Taif itu alamnya sejuk. Beliau berharap di sana itu kepala orangnya juga sejuk. Dan Taif ini kebanyakan masih kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu. Maka beliau mencoba peruntungan untuk berdakwah di sana. Saya kira jenengan sudah baca sejarahnya. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor gitu, monggo. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, monggo Pak, selonjor boleh Pak. Selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Kalau sama saya bebas. Rupanya Nabi itu di luar dugaan ya. Mungkin jenengan sudah membaca. Ternyata dakwah beliau tidak hanya ditolak, tapi bahkan beliau dipukuli. Dalam sirah itu disebutkan aukamakol, sampai berdarah Nabi itu. Dan malaikat membisiki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, jatuh darah Anda ke bumi, kes azab langsung turun untuk kaum Taif. Itu ada dalam sirah itu. Jatuh darah panjenengan ke bumi, kes adab langsung turun untuk kaum Taif. Maka Nabi berdaya upaya sallallahu alaihi wasallam untuk agar jangan sampai darahnya menetes ke bumi. Itulah pas di perang Uhud, ketika Nabi terluka oleh rantai baju besinya, terus gigi beliau sempat patah itu kan keluar darah juga. Itu ada seorang sahabat yang pasang badan di bawah badan Nabi agar supaya darahnya tidak nempel ke bumi. Karena kalau nempel ke bumi, kes adab turun. Dan Nabi itu tidak suka kalau adab itu turun. Malah beliau mendoakan kebaikan untuk kaum Taif. Makanya ketika malaikat gunung datang menemui Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, sekiranya engkau menginginkan akan saya jebol gunung ini untuk saya timpakan ke kaum Taif. Kata beliau, jangan. Saya sudah berdoa kepada Allah, kalaupun bapaknya sekarang kafir, mudah-mudahan anak cucunya nanti beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang beriman. Maka betul, memang dengan izin Allah, kaum Taif itu generasi pertama banyak yang mati kafir. Tapi generasi kedua, ahlul qurra, pakar-pakar Al-Quran, itu muncul dari kaum Taif. Generasi kedua, generasi ketiga dari kaum Taif, itu ahlul qurra, pakar-pakar Al-Quran.
itu banyak muncul dari kaum Taif dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah di Taif itu hanya dapat 1 orang. Itu pun budak, penunggu kebun anggur majikannya. Dan Nabi saat itu bersama Zaid bin Harisah radhiyallahu an, karena ditolak dakwahnya di Taif, akhirnya beliau pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan dari Mekah itu, dari Taif ke Mekah itulah beliau ketemu dengan serombongan bangsa jin yang menyatakan diri masuk Islam. Jadi kadang kita itu berdakwah di hadapan manusia, itu malah yang dapat hidayah itu bangsa jin itu bisa. Karena ternyata kalau panjenengan baca di surah Al-Jin, itu cuma kita nggak bisa ngelihat aja, mereka itu ikut bersama dengan kita. Ini kan yang kelihatan saja segini, ini yang kelihatan. Yang nggak kelihatan lebih banyak lagi ini. Ya kan, ini kan yang kelihatan saja segini, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak lagi ini. Allahu Akbar. Udah saestu nih. Jadi rupanya ketika Nabi dakwah di Taif, itu bangsa manusia menolak, tapi bangsa jin yang menerima. Maka mereka menyatakan diri masuk Islam. Makanya non sewu, kalau kita ngaji begini ini, jangan dikira yang datang cuma yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan pun juga ikut datang. Bahkan yang kelihatan saja belum tentu semuanya manusia. Semua ceritanya panjang lah. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya bangsa jin masuk Islam. Itu sampai dikenal ada masjid jin, nama masjid jin. Nah, singkat kata singkat cerita, Nabi ada ordal orang dalam bisa mengakses Ka'bah. Lebih tepatnya beliau berada di daerah Hatim, itu sisi Ka'bah yang ada penduduknya, ada masyarakatnya, ada penduduk kampungnya. Di Hatim itu Nabi sholat malam itu, begitu selesai sholat Nabi istirahat tidur. Nah, begitu Nabi tidur, tidak lama kedatangan malaikat Jibril, dibangunkan. Ya Rasulullah, Allah ingin ketemu panjenengan. Nabi itu setengah seneng, kaget, yo gak percaya ya. Allah mau ketemu dengan saya. Iya. Ada apa wahai Jibril? Ada apa? Sebetulnya ngertos, monggo pokoknya panjenengan diaturi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu sudah ada 2 kendaraan buruk. Ya, ada 2 buruk, ada kata barqun. Itu dabatul jannah, binatang surga. Jangan percaya sama orang-orang yang bikin gambar buruk, kepalanya wanita, rambut panjang, badannya kuda, itu bohong itu. Ya, yang betul dia dabatul jannah, dia binatang surga. Yang namanya barqun, artinya kilat, jadi dia berbadan cahaya. Maka kecepatan lajunya adalah, kalau menurut teori fisika kan 300.000 km per detik. Nah, makanya Nabi sebelum berangkat harus dibelah dulu dadanya. Sebelum berangkat harus dibelah dulu dadanya dan dicuci pakai air zam-zam, bukan karena dada Nabi kotor, tidak. Dada Nabi sudah bersih, cuman diadakan, kalau orang fisika modern menyebutnya dengan istilah anihilasi tanopo namanya. Jadi dicuci bersih dadanya itu agar kemudian lebih top lagi lah, lebih suci lagi. Dan diisi dengan al-ilmu wal hilmu, diisi dengan ilmu, dengan hilmu, dengan iman dan macam-macam. Sehingga ada teori, saya pernah baca dalam sebuah bukunya Insinyur Agus Mustafa itu, Terpesona di Sidratil Muntaha itu beliau mengatakan dalam buku itu, di dalam hati kita itu ada sel-sel yang kalau dia tenang, kalau hati kita tenang itu amplitudenya mengecil, frekuensinya membesar. F⁻10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya, kata beliau. Maka itulah kira-kira terjemahan dari doa Nabi, ya Allah, jadikanlah pada diriku cahaya. Pada semua tubuh beliau itu minta agar dijadikan cahaya, nur. Dan memang Nabi itu, kalau kita merujuk pada hadis Jabir radhiyallahu an,
bahan dasarnya kan memang nur sebenarnya beliau itu, Nur Muhammad. Walaupun ada ulama yang mendhaifkan, tapi yang mensahihkan ada juga namanya Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa itu. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi berangkat mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan dari masjid ke masjid. Karena memang perintah yang akan Nabi terima secara langsung dari Allah itu perintah yang hubungannya dengan masjid, yaitu sholat 5 waktu. Maka diantara riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sependek yang pernah saya pelajari, itu ada beberapa kejadian ketika Nabi melintas itu. Seperti beliau mencium aroma wangi yang bahkan kata beliau lebih wangi daripada surga. Yaitu ketika beliau melintasi makamnya Masyitah. Masyitah ini tukang sisirnya Fir'aun yang mati mempertahankan akidah, sekeluarga dibunuh itu. Nah, itu wanginya itu melebihi, bahkan kata beliau kamakal melebihi wanginya surga. Terus kemudian Nabi melintas di makamnya Nabi Musa alaihissalam. Ini ada dalam Sahih Bukhari Muslim, ada kamakal. Dan Nabi bersabda kamakal, dan aku melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Ya, jadi beliau sedang sholat di kuburnya, itu sedang sholat. Tentu bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai hobi. Ya, jadi orang itu kebiasaan di dunia itu terbawa sampai ke akhirat. Nah, Nabi Musa itu dikenal senang sholat. Nabi Musa itu bahkan dalam satu riwayat disebutkan di antara kebiasaan Nabi Musa itu adalah kalau mau sholat itu beliau keliling kampung, beliau itu keliling kampung. Kata beliau, siapa yang mau nitip doa, saya mau sholat ini, ayo. Siapa mau nitip doa, siapa yang mau nitip doa. Itu keliling kampung beliau, nanya orang siapa. Saya itu senang kalau banyak orang nitip doa kepada saya, kata Nabi Musa kamakal, karena saya punya alasan untuk bicara lebih lama dengan Allah. Jadi kalau semakin banyak yang nitip doa, saya punya kesempatan dan alasan untuk bicara lebih lama kepada Allah. Jadi seorang kekasih itu senang sekali kalau berlama-lama bicara dengan kekasihnya. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Makanya sampai di barzahnya pun beliau punya kebiasaan apa? Sholat. Tentu sebagai hobi, bukan sebagai kewajiban. Selain Bukhari Muslim, kalau itu di Bukhari dan Muslim, selain Bukhari Muslim, bahkan Nabi menyaksikan Nabi Dawud sedang bikin halaqah ilmu. Nabi Dawud sedang bikin halaqah ilmu. Karena memang Nabi Dawud orangnya senang bikin pengajian kayak gini. Bikin halaqah ilmu. Allah. Hadisnya ada dalam kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak bahwa nanti roh itu saling berkunjung, saling bertemu. Jadi kalau kita frekuensinya sama kayak gini, bisa jadi nanti kebiasaan kita terus sampai akhirat, dan itu nggak ada di neraka, itu adanya di surga insyaallah. Amin insyaallah. Nah, itu Nabi Daud bikin halaqah ilmu. Cuman ini di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau tadi itu Sahih Bukhari Muslim. Nah, singkat kata singkat cerita, singkat kata singkat cerita, sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Dan di situ beliau diminta menjadi imam sholat atas seluruh arwahnya para nabi, kecuali beberapa nabi yang tidak hanya roh tapi juga dengan raganya. Pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Itu dua nabi yang sholat dengan raganya, yang lain pakai rohnya. Ada perdebatan tentang Nabi Khidir alaihissalam nanti. Ada perdebatan tentang Nabi Ishak. Bukan. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam. Itu ada perdebatan. Yang pasti itu Nabi Isa itu dengan raganya. Dan Nabi Idris itu dengan raganya. Karena Allah yang berfirman wa rafa'nahu makanan aliyah. Jadi dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Itu cerita tentang, ada dalam Qisasul Anbiya nanti ya. Kalau mau ngaji kitab Qisasul Anbiya itu diceritakan bagaimana Nabi Idris itu pernah ketamuan malaikat maut, terus ingin tahu bagaimana rasanya mati. Dicoba mati, kata Nabi Idris, loro ya mati, nggih sakit ngeten iki, udah lembut banget ini. Ya wis coba.
Dicoba mati, begitu mati, ya wes, ayo kembalikan lagi, balik lagi ke jasadnya, hidup lagi. Terus kata Nabi Idris, ada dalam kitab Sul Anbiya, nanti bisa dicek ya. Aku ya kok pengen jalan-jalan ke surga ya. Entah kalau tak izin sama Allah dulu, malaikat tak berani bertindak di luar izin Allah kan. Kata Allah, boleh. Karena yang minta kekasihnya. Begitu sampai ke surga, sebelum ke surga itu beliau bilang, aku pengen lihat neraka dulu, lewat sirat dulu, baru ke surga. Pas sampai surga itu kalau di kitab Kisah Sul Anbiya itu nggak ada adegan yang sendal yang ketinggalan, nggak ada. Saya nggak tahu itu yang ngarang cerita siapa. Kalau di cerita itu beliau memang ke surga, memang nggak mau keluar udah. Malaikat debat itu. Ada malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat maut itu. Mboten parang Nabi Idris. Karena panjenengan kan belum mati. Loh, tadi saya sudah mati kok Nabi Idris. Iya juga. Tapi kan orang masuk surga itu harus melintasi sirat dan neraka dulu. Loh, tadi kan sudah. Saya lewat sirat sama lihat neraka. Lah iya ya. Akhirnya sowan sama Allah, kata Allah, ya wis biarin aja. Makanya beliau masih hidup sampai sekarang itu di surga, Nabi Idris alaihissalam. Makanya kan ada yang mengatakan pas sholat jamaah itu semua dengan arwahnya para nabi kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris. Ada pendapat Nabi Khidir alaihissalam, ada pendapat juga yang mengatakan Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi ini ada perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, singkat kata singkat cerita, itu menunjukkan bahwa yang lanjut ke alam barzah itu ruhnya ya. Adapun raganya terparkir di kuburan itu. Tapi nanti ada kejadian menarik itu. Nanti di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itu Nabi Muhammad SAW kan ketemu Nabi Musa di langit ke-6 atau di langit ke-7. Nah, tapi tadi pas Isra di kuburnya Nabi Musa sedang sholat. Pertanyaannya, Nabi Musa itu di kuburnya atau di langit itu? Yang benernya mana benernya? Ya, maka wallahu a'lam bishawab. Kalau kata para ulama, seperti saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ya, itu seperti matahari itu. Seperti matahari. Jadi matahari itu kan di langit kelima, tapi cahayanya menyentuh bumi. Ya, jadi roh itu ya, rohnya orang soleh itu kan di iliyin, di atas, di iliyin itu di surga, di iliyin itu di lapisan-lapisan langit itu, di iliyin namanya. Tapi roh ini bisa mengakses raganya yang ada di kuburan itu. Walaupun kuburan bukan alam barzah itu tetap dimensi ghaibnya. Tapi saling berkait dan bertaut. Mbuh ya apa carane wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti Nabi di bumi ketemu Nabi Musa, di langit ke-6 atau ke-7 Nabi juga ketemu Nabi Musa. Dan itu Nabi Musa asli dua-duanya. Sebagaimana yang masyhur kita ketahui bahwa Nabi mendapat perintah pertama kali 50 waktu. Begitu turun langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, dapat perintah apa kamu? Salat 50 waktu. Tidak akan kuat umat kamu. Balik minta sama Allah keringanan. Maka dipotong menjadi 45. Ada yang mengatakan langsung 25. Ada yang mengatakan dipotong 5, ada yang mengatakan langsung 25 dipotongnya itu. Nah, terus kemudian kata Nabi Musa, enggak akan kuat umat kamu, minta lagi keringanan. Balik. Itu kalau 55 motongnya berapa kali mondar-mandir itu. Mohon agar kemudian mendapat keringanan itu. Sampai dengan izin Allah akhirnya 5 itu yang Allah janjikan dapat sama dengan 50 waktu pahalanya. Dan itu saja Nabi Musa masih mengatakan, sampean balik lagi aja. Umat sampean tidak akan kuat. Aku pengalaman dari Nabi. Sampai ngomong gitu dalam hadisnya itu. Saya itu udah pengalaman jadi Nabi. Gak akan kurang lebih gitu mafhum riwayatnya ya. Tidak akan kuat umat sampean itu. Percaya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, aku malu. Mosok bolak balik njaluk keringanan. Apa hikmah di balik kisah ini kata para ulama? Pertama, kalau sama Allah itu betapa Allah itu nggak ada marahnya, nggak ada bencinya, nggak ada bosennya ketika dimintai oleh hambanya berkali-kali sekalipun. Untuk bolak-balik Nabi minta itu. Allah nggak ada. Enggak. Allah malah senang diminta itu, Allah malah senang. Padahal itu perihal minta keringanan loh itu. Maka sama Allah itu jangan malu minta berulang-ulang itu.
Makanya ada ulama yang mengatakan minta yang sama diulang-ulang itu seperti mengayuh sepeda itu loh. Yang lama-lama sampai. Beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya perhatikan dzikir jenengan, doa jenengan kok itu saja. Menunjukkan betapa ya Nabi itu ya kayak itu. Hal yang sama diulang-ulang kayak orang mengayuh sepeda. Lama-lama sampai insyaallah. Satu. Yang kedua, Nabi Musa itu kenapa kok ketemunya Nabi Musa yang lebih lama ngobrolnya daripada nabi-nabi yang lain? Maka jawabannya para ulama gini, ini hikmah diantara yang sebetulnya para ulama ya. Dulu itu ada yang populer, ada dua nabi yang minta kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa ditolak oleh Allah, tidak diizinkan. Tidak diizinkan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekelas Nabi dan Rasul yang gelarnya Ulul Azmi minar Rusul itu ngelihat keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita ini dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena sekelas para Nabi dan Rasul saja pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ditolak, Nabi Musa ditolak, Nabi Musa ditolak. Terus Nabi Musa mohon izin, ya Allah, izinkan hamba datang ke tempat dakwahnya Nabi akhir zaman nanti. Maka Allah izinkan dan Nabi Musa datang ke Uhud. Beliau beribadah kepada Allah beberapa waktu di Uhud. Terus karena SK kerasulannya bukan di Uhud, bukan di Thaibah, bukan di Yathrib, bukan di Madinah, maka beliau harus kembali ke bumi Palestina. Maka saat itu ada beberapa suku Bani Israel yang nggak mau pulang, nggak mau balik. Kata Nabi Musa, kenapa nggak mau balik? Kami menunggu Nabi akhir zaman. Kata Nabi Musa, masih lama, tidak apa-apa. Kami tidak ketemu, tidak apa-apa. Yang penting anak cucu kami ketemu. Itu ada suku Bani Nadir, suku Bani Quraidah, dan beberapa suku yang besar Bani Nadir dan Bani Quraidah itu. Dan beberapa Bani Qainuqa itu ada beberapa. Itu yang jadi cikal bakal Yahudi Madinah. Yang jadi cikal bakal Yahudi Madinah. Tapi ini panjang ceritanya, akhirnya Nabi Musa balik. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini diterima doanya oleh Allah, dikabulkan. Makanya Nabi Isa itu nanti di akhir zaman itu turun mendampingi Imam Mahdi dalam memimpin dunia. Terus kemudian beliau tidak membawa syariatnya, tapi membawa syariat, mengajarkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nanti di antara tugasnya mematahkan salib-salib dan macam-macam lah pokoknya. Dan saat itu semua umat Nasrani masuk Islam, insyaallah. Nah, di saat Nabi Isa turun itu nanti. Dan Nabi Isa alaihissalam ini dikabulkan doanya menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun singkat kata singkat cerita, hikmah berikutnya kenapa kok Nabi Musa lama itu? Karena Nabi Musa pernah minta jadi umat itu, maka untuk menghibur Nabi Musa supaya tidak terlalu kecewa dalam tanda kutip ya, karena tidak dikabulkan doanya sebagai umat Nabi Muhammad, terus maka dikasih kesempatan ketemu lama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol bolak-balik, modal-modal bolak-balik. Kemudian ada hikmah yang berikutnya. Ini saya mendapat keterangan ini ketika menonton video ceramahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Beliau mufassir dari Mesir. Tafsirnya 27 jilid kalau nggak salah beliau itu. Beliau mengatakan suatu saat beliau didebat oleh seseorang tentang apa mungkin orang yang sudah meninggal itu bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Maka kata beliau begini, Anda baca dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kan tentang bagaimana Nabi Musa yang gara-gara beliau dengan izin Allah kita dapat keringanan sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Kata Syekh Mutawalli Asy'ari, Nabi Musa sudah meninggal atau belum? Sudah. Tapi ternyata beliau masih bisa memberikan manfaat kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang soleh itu di alam barzahnya sana itu beda sama orang yang nggak soleh, kira-kira gitulah.
Jadi mereka itu dengan izin Allah bisa memberikan manfaat. Saya ulang, dengan izin Allah ya, bisa memberikan manfaat. Karena hakikatnya orang mati, orang hidup tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Karena ad-darun nafi itu Allah. Yang berkuasa memberikan manfaat dan madhar itu hanya Allah. Kalaupun ada karena diizinkan oleh Allah. Maka hadis Sahih Bukhari Muslim tentang Nabi Musa itu dalil yang sharih dan sahih tentang adanya orang-orang yang soleh yang sudah menghadap kepada Allah itu ternyata bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup dengan izin Allah. Di antaranya apa? Keringanan sholat 5 waktu itu. Kalau di dalam hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya, disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Beliau mengatakan rahimahullah, Nabi bersabda qamakal, tidaklah seseorang melintasi sebuah kubur yang dia mengenalnya dan mengucapkan salam kepadanya kecuali salamnya akan dijawab. Kata Abu Hurairah menambahkan, bahkan yang tidak dia kenal sekalipun, kalau dia mengucap salam dijawab salamnya. Pertanyaannya, kita mengucap salam dijawab salamnya, berarti dia mendoakan kita tidak berarti? Oke. Dia terputus amalnya, dia tidak bisa mendoakan dirinya sendiri, tapi dia bisa mendoakan orang lain ketika dia didoakan oleh orang lain. Ada dalam kitab Az-Zuhd Ibnul Mubarak, hadisnya hasan, bahkan sependek yang saya baca kata Syekh Albani hadisnya sahih. Sependek yang saya baca. Kalau di Al-Qurtubi hadisnya hasan. Kalau sependek yang saya baca versi Syekh Albani itu bahkan hadisnya sahih. Ketika ahli kubur itu mendapatkan berita anak-anaknya berbuat baik, itu didoakan oleh mereka, ya Allah sempurnakan nikmat-Mu atas mereka. Coba, mereka mendoakan anak cucunya. Dan ketika mendapat kabar anak cucunya dwablek, apa doanya? Ya Allah kembalikan dia ke jalan-Mu. Didoakan tobat anak cucunya itu. Hadisnya hasan, ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, dikutip dari kitab Az-Zuhd Ibnul Mubarak, hadisnya hasan. Bahkan seingat saya versi Syekh Albani hadisnya sahih bahkan. Artinya mereka bisa bermanfaat dengan itu. Dan makanya kalau kita ziarah kubur, di antara akhlaknya apa? Kita perlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir. Pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib, tidak. Makanya salamnya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Nasallallahu wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Cuma kalau saya tambah itu. Tapi tambahnya bukan dari hadis, atas inisiatif saya sendiri. Lahikun fil jannati ma'a Rasulillah SAW. Kenapa saya tambah nanti ketemunya di surga? Kalau dulu yang mengucap salam Nabi Muhammad SAW, ketemu dengan beliau pasti di surga. Nah kalau Muhammad Subhan ketemunya di mana? Makanya saya tambah, insya Allah nanti kita ketemu di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti begitu kita ziarah ke makam orang tua kita secara khusus assalamualaikum Pak, Bu, Mbah, Pak D, Pak Le, atau yang ada yang mungkin di antaranya ada yang siapalah ke kerabatnya, salam secara khusus. Bahkan berbicara kepada orang yang sudah wafat itu bukan takhayul, bukan khurafat. Nanti buka dalam Tarikh Ibnu Hisham. Ketika Nabi Fathu Makkah itu, seluruh sahabat pulang ke rumahnya masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang-orang Ansar, buatkan saya kemah di makamnya Khadijah. Buatkan saya kemah di makamnya Khadijah. Kurang lebih Nabi tidur dan bertinggal di dekat makam Siti Khadijah itu 19 hari kurang lebih. Itu hampir tiap malam para sahabat mendengar Rasulullah itu kayak ngobrol sama Siti Khadijah. Sadaqti ya Khadijah. Benar kamu Khadijah. Dulu kamu berkata begini, sekarang begini. Betul Khadijah. Bukan takhayul, bukan khurafat. Bahkan ketika Nabi ke Badar, saat itu Nabi menuju ke satu lubang yang di situ Abu Jahal CS ditanam, dikubur di situ. Nabi mengatakan, hadisnya Bukhari, beliau berkata, bagaimana? Apa kalian mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kalian? Berupa siksa dan macam-macam maksudnya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, emang mereka bisa dengar? Kata Nabi Aukamakol, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Hanya saja mereka tidak bisa jawab karena mereka orang kafir. Kalau orang beriman tadi hadisnya kalau kita mengucap salam dijawab itu Allah. Jadi jangan dikira orang yang mati itu terus habis begitu saja.
hadis Mi'raj itu hadisnya sahih yang versi Sahih Bukhari Muslim itu jelas bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang soleh itu. Bisa dimengerti nama ini? Ya, jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi itu diantara hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu intinya satu. Kita itu tasyakuran karena mendapat perintah sholat 5 waktu. Yang mana sholat itu merupakan mi'rajul abdi rabbah. Mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya. Ini baru Isra Mi'raj. Ini sekilas-sekilas saja ya. Karena harus 3 poin ini. Poin yang kedua tentang nisfu Sya'ban. Kalau menurut hitungan hisabnya tanggal 15 itu 14 Februari, hari Jumat. Berarti nisfu Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban itu malam Jumatnya. Ada hadis riwayat Al-Jamaah, sekelompok ahli hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya ini. Bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah menatap seluruh hambanya dan mengampuni mereka kecuali 2, musyrik dan musyahin. Orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem pada malam itu Allah tidak mau ampuni. Berarti kalau kita merujuk pada hadis itu, pada malam nisfu Sya'ban itu berarti malam di mana Allah menatap, tanda kutip ya, menatap hambanya secara khusus dengan ampunannya. Maksudnya Allah memperhatikan hambanya pada malam itu dengan perhatian khusus dengan ampunannya. Makanya malam nisfu Sya'ban itu jangan dilewatkan begitu aja. Saya pribadi termasuk yang tidak sependapat dengan sebagian orang yang mengatakan itu malam yang tidak perlu kita hidupkan. Ya kita biasa aja. Saya hanya bisa berkata bagaimana mungkin kita menganggap itu malam biasa sementara Nabi, saya ulang, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, ini sekelompok ahli hadis dari beberapa sahabat dan beberapa rawi setelahnya. Itu dikatakan bahwa pada malam itu Allah menatap hambanya dan mengampuni mereka kecuali 2, orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem, musyahin. Pada malam itu perdebatan tentang amalan malam itu luar biasa di medsos biasanya. Kita jangan ikut berantem, mespray mau. Kalau istri ngajak berantem, besok aja berantem ya, coba lagi besok aja. Singkat kata, singkat cerita, itu malam yang nggak biasa berarti. Apalagi nanti apa yang saya katakan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Itu ketika beliau mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kata Ibnu Abbas begini, ini bukan kata saya, ini kata Ibnu Abbas, nanti bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir insyaallah. Kata Ibnu Abbas itu gini, takdir yang dieksekusi pada malam Qadar itu ditetapkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau sederhananya begini, kan semua takdir kita, termasuk takdir alam semesta ini, telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Tapi kata para ulama ketika menafsirkan Al-Qadar tadi itu, dalam setahun sekali itu Allah dalam waktu setahun itu ada waktu di mana Allah menata ulang takdir alam semesta itu dalam skala besar-besaran. Tepatnya itu di malam Qadar, tepatnya itu. Dan takdir yang dieksekusi pada malam Qadar itu adalah ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Kata Ibnu Abbas itu begitu. Sampai saya baca penjelasan para ulama itu begini. Ada orang yang tahun ini tidak ada takdir punya rumah. Tapi karena dia bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah di malam nisfu Sya'ban itu, Allah takdirkan malam itu Allah takdirkan tahun itu dia punya rumah. Ada orang yang tahun itu dia tidak ada takdir jodohnya. Tapi karena dia betul-betul mohon kepada Allah agar mendapatkan jodoh, maka tahun itu dia dapat jodoh dengan izin Allah. Itu kata para ulama. Tapi ada juga orang yang meremehkan malam itu
yang sebenarnya ajalnya bukan tahun itu, tapi menjadi tahun itu ajalnya gara-gara dia meremehkan malam itu. Itu kata para ulama itu. Tapi ini bukan hadis, perkataan para ulama. Makanya malam itu jangan diremehkan. Hidupkan. Sering orang kemudian bertanya ke saya itu, Ustadz, apa ada dasar pelaksanaan menghidupkan malam Sya'ban itu? Saya jawab ada. Di Syam itu ada 2 tokoh tabi'in yang gaya menghidupkan malam Sya'ban itu berbeda. Yang pertama rame-rame di masjid, di musola, dengan alasan syiar, supaya orang tahu indahnya Islam, syiar Islam. Tapi tokoh yang kedua di masing-masing aja lah, tapi tetap dihidupkan, tapi masing-masing di rumah masing-masing, nggak harus kumpul di masjid. Jadi yang mau kumpul di masjid ada dasarnya dari tabi'in, kumpul masing-masing sendiri di rumah, nggih monggo silakan, ya ada ada dasar dari kalangan tabi'in. Kadang jamaah itu ya agak nakal, nanya ke saya, ada nggak dalil bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam di Sya'ban? Saya jawab ada. Hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Suatu malam kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu biasanya kalau habis sholat Isya, kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin, Nabi pulang istirahat tidur biasanya. Malam itu enggak ada. Kata Siti Aisyah, malam itu aku kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu sedang ziarah makam Baqi. Dan itu kata Siti Aisyah malam nisfu Sya'ban. Siti Aisyah ngikuti Nabi ziarah ke makam Baqi, ditunggu di luar pagar. Lama Nabi itu ziarahnya kata Siti Aisyah, lama, dan tidak tahu apa yang beliau baca. Pokoknya lama ziarah Baqi Nabi itu. Akhirnya begitu selesai ziarah Nabi, Siti Aisyah buru-buru pulang. Di antara mukjizat Nabi adalah bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti istrinya. Maka Nabi pas sampai rumah beliau nanya ke Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Dari mana kamu tadi?" "Dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah. Saya khawatir Anda pergi ke istri yang lain." Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak mungkin khianat. Enggak mungkin khianat Nabi itu. Maka kata Nabi, beliau mengatakan, "Berarti kamu telah tergoda oleh setan kamu," kata Nabi. Kata Siti Aisyah, "Saya ada setannya ya Rasulullah, semuanya. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya," kata Nabi. "Saya ada setannya juga. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam." Wow. Setan yang ditugasi oleh iblis menggoda Nabi Muhammad SAW itu masuk Islam semua dengan izin Allah. Saking terpukaunya dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah setan bangsa jin masuk Islam itu ada dalilnya, Pak. Itu hadis versi Muslim. Versi Bukhari ada, versi Bukhari. Jadi kalau versi Bukhari itu ada seorang dukun manggil jinnya enggak datang-datang. Datang-datang terlambat, kata dukunnya, "Kamu dari mana aja? Ayo, ini ada tugas." Kata jinnya, hadisnya Sahih Bukhari. Kata jinnya, "Maaf bos, saya sudah enggak mau lagi disuruh." "Kenapa?" "Saya sudah tobat, saya sudah masuk Islam." Sahih Bukhari. Jadi jinnya masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin yang biasanya ditugasi nyihir itu masuk Islam, tobat, enggak mau lagi dia disuruh nyihir-nyihir. Nah, itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tadi ya. Di dunia nyata sekarang itu terjadi juga loh. Ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya Anda kenal ya. Itu tiba-tiba kedatangan tamu dukun dari Depok. Dukun dari Depok. Yang senang ke dukun tahu lah. Datang gitu. "Ustadz," katanya, "ada apa Pak?" "Perkenalkan dulu, saya ini," saya sebut namanya ya. "Bapak siapa?" "Saya dukun Ustaz. Dukun yang cukup punya nama di Depok." "Oh iya, ada apa Pak, ada apa?" "Kok dukun datang, ada apa?" Ustaz, saya mau tobat," katanya. "Saya mau tobat, bimbing saya untuk tobat Ustaz." "Loh, kenapa tobat Pak?" "Begini Ustaz," cerita dia itu. Mirip seperti di Sahih Bukhari. "Tadi malam itu Ustaz, saya panggil jin saya itu Ustaz. Enggak datang-datang jinnya itu. Saya punya 2 jin Ustaz.
Namanya satu Jenopo, saya nggak ngerti. Saya panggil tuh nggak datang Ustaz. Menjelang subuh datang, saya tanya, kamu dari mana aja? Sorry bos, tadi malam itu saya jalan-jalan, ketemu pengajian, nongkrong. Makanya saya kalau kita ngajiin jadi kira, iya, ini yang kelihatan aja, ini yang nggak kelihatan. Oh jangan. Saya ketemu pengajian bos, saya dengerin pengajian itu, maka saya sudah tobat bos. Saya tidak mau lagi disuruh-suruh katanya. Kata dukun itu, Ustadz, jin saya udah tobat Ustadz ya. Saya ngapain lagi Ustadz nggak tobat? Tobat ya. Dengan pokoknya yang biasa ke dukun tahu lah pokoknya. Saya nggak sebut mereknya. Singkat kata singkat cerita, itu kejadian itu. Nah, mana titik tekannya itu? Nabi kan kebiasaannya habis isya istirahat kan? Karena itu malam nisfu Sya'ban Nabi gak langsung tidur. Nabi menghidupkan malam itu dengan ziarah makam baqi. Untungnya para ulama tidak memahami hadis itu. Ayo kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ziarah kubur. Untungnya ulama gak ngomong gitu. Tapi intinya hidupkan malam itu. Hidupkan dengan apa? Terserah panjenengan. Monggo yang punya kebiasaan mau baca surah Yasin 3 kali itu monggo silakan. Enggak, saya enggak mau Yasin, saya maunya malam Jumat Al-Kahfi aja lah. Monggo silahkan, enggak ada masalah. Aduh, saya pas enggak ada kesempatan ke masjid, saya maunya sodako aja lah. Monggo silahkan. Mumpung ada pengajian, saya ngisi ikut taklim aja. Monggo silahkan. Saya sholat malam aja lah. Monggo silahkan. Yang penting malam itu jangan dilewatkan dengan kesia-siaan. Karena kata Ibnu Abbas, takdir yang dieksekusi di malam qadar yang ditata ulang oleh Allah dengan baik itu ditetapkannya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, malam qadar kapan kita tidak tahu kan itu rahasia Allah. Tapi malam nisfu Sya'ban kan kita tahu. Maka jangan sampai kita melewatkannya. Itu berkaitan dengan apa? Malam nisfu Sya'ban. Memang ada ulama tabi'in di Mekah yang mengatakan malam Sya'ban biasa aja, nggak usah dihidupkan, biasa aja. Tapi yang ngomong itu kan tabi'in. Biasanya tabi'in itu kan sholat malamnya kan khatmul Quran. Paham namanya ya? Jadi udah nggak usah dihidupkan, biasa aja malam. Tapi biasanya tabi'in itu kan sholat malamnya apa? Khatmul Quran. Makanya jangan salah paham memahami perkataan tabi'in itu seperti itu. Pun itu ini berkaitan dengan Sya'ban. Terakhir Ramadan itu intinya gini aja lah. Saya cuma mau ngomong gini aja. Bulan Ramadan itu pokoknya rahmat diobral enggak ukuran. Barokah diobral enggak ukuran, kelipatan pahala diobral enggak ukuran. Ijabah doa enggak karu-karuan luar biasa di bulan Ramadan. Pokoknya luar biasa enggak biasanya di bulan Ramadan itu. Maka saran saya untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua pada malam menjelang Ramadan nanti, terutama dari sekarang lah, itu siapkan banyak jaring. Karena kalau kita menjaring keutamaan Ramadan itu hanya dengan badan kita saja, itu rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh gitu loh. Tapi kalau kita melibatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, kan itu akan lebih banyak lagi yang bisa kita dapat. Ibarat ada orang punya kolam yang besar gitu ya, terus kemudian orang itu bilang, udah ambil aja ikannya sebanyak-banyaknya, terserah kamu bebas, tapi waktunya terbatas sebulan ini. Kalau kita bawa cuma satu jaring kan tidak dapat banyak. Tapi kalau kita bawa jaring banyak, atau kita bantu orang bawa jaring kita nanti dengan bagi hasil kalau bahasa kita, kan lebih banyak lagi yang bisa kita dapat. Caranya gimana Ustaz? Begini, caranya itu gini. Ini ada masjid, ada musola, atau ada majelis taklim atau apalah. Itu kalau kita bantu listriknya, airnya, itu sebuahnya itu orang yang beribadah di masjid itu, terutama di bulan Ramadan nanti. Insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong itu atau pertolongan itu. Maka kalau jenengan bantu bayar listriknya masjid, listriknya musola, listriknya majelis taklim atau airnya,
maka kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid ini, iktikaf di sini, ngaji di sini. Allah, Ustaz, contohnya kok yang uang, kalau nggak punya uang bagaimana? Oh gampang, kasih tahu yang punya uang. Loh nggih saestu, yang nggak punya uang kasih tahu yang punya uang. Hadisnya Sahih Muslim kan? Ya, yang memberitahu dapat pahala yang sama dengan yang diberi tahu. Kalau yang diberitahu mau mengamalkan, itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun itu satu. Terus nun sewu lagi. Kan banyak orang itu menjelang Lebaran itu ngasih baju koko, sarung, ya, ke satpam, ke merbot, ke guru TPQ dan macam-macam. Menjelang apa? Menjelang Idul Fitri. Boleh, bagus teruskan tidak ada masalah. Bahkan ngasih beras dan macam-macam. Tapi kalau kita ngasihnya menjelang Idul Fitri, dipakainya Idul Fitri biasanya. Tidak apa-apa sih. Cuman kalau saran saya itu kalau bisa ditarik sebelum Ramadan sambil diwanti-wanti. Ini Bi, mau kena buat raweh ya. Ini buat Ramadan nanti ya. Ini ada beras nanti buat sahur, buat buka. Itu sebuahnya itu orang yang sholat pakai pakaian dari kita. Atau buka puasa dan sahurnya pakai beras dari kita itu. Sekian banyak orang yang kita bantu dengan itu, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Lagi-lagi kalau itu soal uang lagi, ya kalau nggak punya uang kasih tahu yang punya uang gitu aja. Nah, itu rumusnya itu. Allahu Akbar. Dan jangan tidak ambil bagian untuk buka puasa bersama. Biasanya kan masjid akan buka puasa bersama. Walaupun kita hanya bagian, saya air minum 2 kardus lah, atau saya kurma berapa kotak. Karena di balik itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang puasa pada hari itu. Pokoknya gampangannya pada bulan Ramadan pesan saya untuk saya sendiri dan panjenengan semua, itu jangan hanya menggunakan badan kita sendiri untuk menjaring keutamaan Ramadan itu, tapi bantu banyak orang untuk berbuat baik pada bulan Ramadan sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, sehingga kita ada dapat potensi mendapatkan kebaikan yang ekstra atau yang lebih. Itu seperti itu. Kalau kita hanya pakai badan kita ini tenaganya terbatas. Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Kadang ya ada sakit-sakitnya, gitu. Kadang ada lupa-lupanya juga kan. Nah, kalau kita ngandelin badan ini aja, tapi saya ulang tadi bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Tapi jangan gini juga, mentang-mentang udah bantu banyak, terus nanti Ramadan saya tinggal santai-santai saja. Ya jangan gitu. Tetap badan kita pakai mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, kekurangannya kita tambah dari aneka bantuan kepada orang lain itu. Sudah hampir jam 9:30. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo silakan. Terima kasih. Okay. Kiai. Bapak-bapak, monggo yang mau tanya, karena tinggal kurang lebih 10 menit. Mohon untuk satu orang satu pertanyaan dulu. Sesi pertama 3 orang. Dan nanti kalau sudah sesi kedua nggak ada yang tanya, silakan yang mau tanya lagi yang tadi sudah menanyakan. Monggo. Masalah pajak kita harus terpaku kepada ekspor merah atau misalkan atau Ramadan. Silakan Pak. Sebentar. Terima kasih Ustaz. Mengenai perintah sholat 5 waktu yang alhamdulillah sering kita dengar, yang ingin saya tanya Ustaz, dari sholat 5 waktu jumlah rakaatnya kan beda-beda Ustaz ya. Apakah itu tersampaikan pada saat isya kita atau di event yang lain? Yang kedua, mengenai sholat sunnah fajar sebelum subuh, itu kan tahlinya seperti dunia seisinya. Yang ingin kami pengen tahu lebih banyak itu adalah dari pernyataan tersebut itu ada kisahkah atau ada riwayat yang tersampaikan. Terima kasih. Bentar ya. Ada yang lain Pak? Monggo.
tidak ada sudah paham semua. Urusan lewat itu dan sama Ramadan juga. Pak Wadaya, ada pertanyaan? Sama Pak Adil, Pak Vino, biasanya Nggih. Boleh. Terima kasih Ustaz. Nanya di luar tema Ustaz. Nggih. Yang saya pernah baca, kalau saya baca di buku-buku buku mengenai Yasin ataupun tahlil itu di situ disebut ada nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang saya tanyakan siapakah beliau itu, lalu kenapa harus kita dalam waktu membaca itu kita diwajibkan untuk mendoakan itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi Pak Haji Wenang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Sependek yang saya baca, begitu Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu, itu kan Nabi pulang subuh. Pulang Nabi itu subuh sampai, jadi subuh itu sampai di Mekah beliau. Dan tempat tidur beliau masih hangat. Jadi cepat sekali untuk hitungan dunia, tapi untuk hitungan dimensi akhirat itu cukup puas juga beliau melakukan ya sholat, ya sampai dialog dengan beberapa para nabi dan seterusnya itu. Setelah itu Allah utus malaikat Jibril, Pak, untuk datang menemui Nabi kita Muhammad SAW, mengajarkan waktu sholat selama 2 hari. Jadi hari pertama malaikat Jibril datang di awal waktu, memberitahu ini waktunya zuhur, ini waktunya asar, ini waktunya maghrib, ini waktunya isya, ini waktunya subuh. Kedatangan malaikat Jibril yang pertama itu di awal waktu. Itu sekaligus malaikat Jibril ngajari cara sholat, termasuk rakaatnya, Pak. Hari kedua malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi di akhir waktu. Zuhur akhir waktu, asar akhir waktu, maghrib di waktu yang sama. Khusus maghrib waktu yang sama. Tidak ada beda. Kalau yang lain ada waktu kedua, waktu akhir. Kalau maghrib waktu yang sama. Makanya dalam mazhab Syafi'i qaul qadim itu kalau kita sholat maghrib terus ba'diyah maghrib itu sudah isya, Pak. Itu qaul qadimnya mazhab Syafi'i. Kita sholat maghrib, zikir, terus ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat itu langsung isya sudah itu. Itu versi mazhab Syafi'i qaul qadim, pendapat beliau ketika masih di Irak. Qaul jadidnya. Qaul qadimnya Imam Syafi'i sampai hilangnya mega kemerahan itu. Walaupun oleh Imam Nawawi dikomentari, pendapat beliau di qaul qadim lebih kuat dasarnya daripada yang qaul jadid itu. Nah, jadi yang ngajari malaikat Jibril, Pak, yang beritahu rakaatnya, waktunya itu semua. Saya sempat baca hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan awalnya sholat itu 2-2 awalnya. Jadi zuhur itu nggak langsung 4 gitu, 2 salam itu awalnya itu, tapi terus kemudian menjadi 4, 3 itu dan seterusnya itu. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Terus apa lagi tadi? Iya, sholat fajar itu lebih baik dari dunia. Iya. Betul, memang ada riwayat itu di mana beliau mengatakan bahwa sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Pertama, karena itu pasti orang yang sehat, Pak. Orang bisa bangun sebelum subuh, terus sholat subuh, qobliyah subuh, itu kan orang yang sehat pasti itu, insya Allah. Nah, sehat itu sendiri sudah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Itu orang-orang yang sakit di rumah sakit itu, andaikan bisa dijual kesehatan orang yang sehat. Ada orang datang, Pak, ini saya sehat, Pak, saya jual 1 miliar, Pak, 2 miliar, dibeli, Pak, insya Allah.
Sayang kan nggak bisa dijual, sayangnya sehat itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya diundang oleh jamaah saya orang Klender. Saat saya diundang ke rumahnya itu, beliau udah nggak bisa tidur selama 7 hari. Nggak bisa tidur selama 7 hari. Itu pas saya berangkat ke Klender itu, lewat sini ada tukang becak ngeringkuk di becaknya tidur. Lewat BKT ada orang naruh kepalanya di stang motornya, dia tidur. Saya membayangkan andaikan bisa dijual tidur itu. Saya ajak 2 orang itu ketemu jamaah saya itu. Pak, ini ada yang mau jual tidurnya, Pak, dijual. Kira-kira dibeli nggak kira-kira? Dibeli. Cuman sayangnya kan enggak. Nah, sampai Nabi bersabda berkaitan dengan keutamaan sholat itu ya, andaikan orang tahu keutamaannya, bahkan orang yang tidak bisa berjalan pun akan minta dipapah untuk supaya bisa mengerjakan sholat itu, terutama subuh berjamaah di masjidnya itu, andaikan bisa. Nah, ngoten Bang, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus mengenai apa bawa, ya kan? Kenapa Syekh Abdul Qadir ya. disebut dalam tahlil? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Jadi kayak semacam unggah-ungguhnya sebelum kita Fatihah kepada para aulia yang ada selain para sahabat yang utama-utama itu ya. Itu biasanya unggah-ungguhnya itu nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Tapi sebenarnya kalau kita merambah dunia thariqah itu tidak semuanya nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Misalnya thariqah At-Tijani misalnya. Yang beliau sebut ya Syekh At-Tijani, bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Terus mungkin ada yang thariqah Sataria dan beberapa thariqah yang lain yang ada syekhnya masing-masing. Ada Syadiliyah misalnya. Maka yang disebut bukan Syekh Abdul Qadir biasanya radhiyallahu anhu, ya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili misalnya. Jadi niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu karena memang masyarakat Indonesia itu kebanyakan thariqahnya itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah kebanyakan. Terutama Qadiriyah itu terutama. Di Indonesia ya kebanyakan. Tapi thariqah itu banyak. Di NU sendiri itu yang di bawah naungan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman gitu aja. Nah, itu banyak itu yang dinaungi thariqahnya itu. Jadi itu enggak semuanya merujuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Cuman di Indonesia kebanyakan ngoten Bang nggih. Wallahu alam bishawab. Jadi beliau itu dikenal sebagai Sultanul Aulia. Ada lagi Pak? Ada. Oh, nggih Pak Haji Umar. Udah ngomong dari Cina aja Pak. Sudah nikah lagi, Pak? Sudah nikah lagi, Pak? Hampir. Oh, hampir. Belum jadi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nabi itu selain yang 25 itu katanya masih ada, tapi kenapa kita nggak diberitahu sama para ulama-ulama terdahulu? Ya itu aja disampaikan. Oh, nggih, bagus. Sudah diberitahu Pak dalam Sahih Bukhari, para nabi dan rasul itu total ada 124.000. Dalam Sahih Bukhari ya, ada. Jadi Nabi udah ngasih tahu ke kita bahwa para nabi, bukan tidak semuanya rasul ya, para nabi itu jumlahnya ada 124.000. Gitu. Ya, itu para nabi. Para rasul, tidak semua nabi itu rasul, tapi rasul pasti nabi. Itu para nabi berarti itu jumlahnya ada 124.000. Bersyukurlah pada Allah yang wajib diketahui cuma 25. Kalau yang wajib diketahui 124.000 nggak hafal kita. Ya, nggak hafal. Tapi memang beberapa itu sezaman sih Pak. Beberapa sezaman, sehingga kisahnya kadang dirapel aja. Kayak misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Lut alaihissalam itu kan sepupuan itu. Itu masih saudara. Sezaman itu, cuman beda wilayah kan, beda wilayah. Kayak Nabi Isa sama Nabi Yahya, itu kan saudara masih itu.
masih saudara. Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan sezaman. Mungkin karena ada yang beberapa yang memang sezaman, dan yang pasti memang Al-Quran bukan buku sejarah, walaupun di dalamnya banyak mengisahkan tentang sejarah orang-orang lalu, masa lalu. Nah, saya kira itu. Bagaimana caranya kita menyampaikan umpamanya Al-Fatihah kepada mereka yang 124.000 itu? Kan tadi saya katakan kalau di Fatihah saya tadi wali jami ikhwani minal anbiya'i wal mursalin. Iya, dan untuk seluruh para nabi dan para rasul seluruhnya. Kita nggak hafal, Pak. Ya itu kita sebut gitu aja. Nah, gitu. Iya, wali jami. Nggih. Sampai insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan lagi, Pak? Sebelum kita tutup. Nih, Pak Imran. Satu lagi Pak Ustaz. Nggih, monggo Pak Imran. Itu sebetulnya kalau untuk 25 nabi itu kan jadi banyak. Apakah sama pengertiannya dengan Asmaul Husna ya 99 nama? Sebetulnya lebih dari. Iya, betul. Mirip aja, betul. Tidak salah, mirip. Jadi Al-Asmaul Husna yang 99 dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafal dan mengamalkan Al-Asmaul Husna yang 99 itu maka masuk surga. Itu kata para ulama, itu jumlahnya itu benar, 99 itu benar, tapi bukan jumlah seluruhnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada namanya Ibnu Arabi itu. Beliau menemukan Al-Asmaul Husna yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada 1000. Ada 1000. Itu yang diketahui, yang diketahui oleh Ibnu Arabi yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu ada 1000. Bersyukurlah pada Allah untuk masuk surga itu kata Nabi cukup yang 99 itu. Kalau 1000, Pak. Wow. Iya, betul. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ngoten nggih. Terima kasih Bapak-bapak. Atas pertanyaan-pertanyaan dan sebelum kami akhiri, kami akan mencoba untuk membacakan referensi pertama bahwa Nabi dakwahnya adalah merangkul, bukan memukul. Fabima rahmatin minallahi ta'ala walaupun tafaddan boleh qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Fa'faddu wastaghfirlahu wastaghfirul amr, maka ampunilah mereka dan bermusyawarah dalam segala urusan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan orang yang mati masih bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Sholat Mi'raj adalah sarana untuk tasyakuran, diperintahnya sholat 5 waktu. Kalau tadi Kiai Subhan mengatakan Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Betul. Dan kalau disebut Ibnu Mubarak, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mubarak. Terus Nabi Muhammad Sa'ban itu ziarah di Makam Baqi di Madinah di sebelah rumahnya beliau. Ini untuk dalil bahwa di malam Sa'ban ada Nabi menghidupkannya. Menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Dan untuk bulan Ramadan besok kita perlu membuat pagah atau jaring sebanyak mungkin, karena Allah pada waktu itu memberikan diskon, mengubrah rahmat, ampunan dan pahala yang enggak ukuran, ampar-amparan begitu ya. Demikian pengajian pada malam hari ini.
Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Sukan, juga para pengurus PKN, dan juga bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan bapak-bapak semuanya. Dari kami mohon maaf kalau ada khilaf dan salah serta kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.